Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2456, Bunga Ketiga. Setan Surgawi. Meskipun suara Ye Chen rendah, semua orang yang hadir mendengarnya, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jelas ada setan surgawi di dalam lubang hitam. Kebetulan Ye Chen menangkapnya. Bawa dia ke Xianqi, kata Ye Chen, dan langsung memasuki lubang hitam. Bagaimana bisa ada iblis di dalam lubang hitam? Si Tunan mengerutkan kening dan menatap para tetua Tian Xuanmen. Ayo kembali dulu. Zundi perempuan adalah yang pertama bangun dan membawa Chu Xuan bersamanya. Orang-orang Dacu juga tidak menganggur, mereka semua bergegas ke gerbang semua surga. Iblis surgawi tidak bermain-main, mungkin akan ada invasi iblis surgawi. Dalam situasi seperti itu, tubuh suci Dacheng harus dibangunkan. Di lubang hitam, Ye Chen seperti cahaya keemasan, menembus kegelapan tanpa batas. Pada titik ini, dia dapat melihat dengan jelas apa tenda hitam itu adalah teratai hitam, bunga teratai hitam, dengan energi iblis yang melekat di sekujur tubuhnya, menyapu roh iblis, dan berubah menjadi penglihatan yang menakutkan satu demi satu. Ye Chen sedikit mengernyit, dan sangat jelas bahwa teratai hitam adalah tubuh iblis surgawi, menyatu dengan asal mula iblis surgawi, misterius dan kuno, itu pasti ras dari alam iblis surgawi. Misalnya, dia telah melihat teratai hitam ini lebih dari sekali, ada yang terbunuh oleh 6 jalan, dan yang kedua juga berkata dengan sedih bahwa dia ditabrak oleh Kaisar Huang secara tidak sengaja, dan berubah menjadi abu. Saat ini adalah bunga ketiga yang dilihatnya. Perbedaan dari sebelumnya adalah dia memiliki kekuatan untuk membunuh Hei Lian, dan dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Susi memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya, dan teratai hitam mekar dengan cahaya ajaib, dan kecepatannya meningkat tajam. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, pedang Kaisar berlumuran darah muncul di tangannya seketika, dan dengan kekuatan Kaisar untuk memberkati kecepatannya, dia melintasi satu demi satu kegelapan, dan sangat cepat, mengikuti dia seperti bayangan, tanpa henti mengejarnya. Kali ini, Hei Lian semakin panik, dan cahaya ajaib menjadi lebih kuat. Auranya tidak lemah, bahkan lebih kuat dari Ye Chen, itu seharusnya menjadi Kaisar Semu Puncak, tapi sayangnya, itu masih dalam kondisi tubuh, itu harus menjadi tahap terakhir dari upaya untuk berubah menjadi bentuk manusia. Terlihat Lian Hua gemetaran, sepertinya marah, ada yang mengejar dan membunuh di saat genting, siapapun yang diganti tidak akan terganggu, cukup beri dia waktu tertentu, tapi sayangnya pihak lain tidak akan memberikannya. Marah, Tuan Muda Ye masih ingin tertawa. Sekarang Anda tahu Anda ingin mengambil bentuk manusia, tunggu saja. Hanya saja Anda berlarian penuh dengan lubang hitam, dan paman ini kebetulan melihatnya, itu akan membunuh Anda. Semut, kamu tidak dapat menemukan kematian. Melihat Ye Chen semakin dekat, dengusan dingin datang dari teratai hitam, tubuhnya seperti guntur abadi, mengguncang tubuh suci Ye Chen, itu memang iblis yang kuat. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin ganas Ye Chen mengejar. Jangan membuatku takut, kamu benar-benar omong kosong, jangan lari. Semakin Anda menakuti saya, semakin Anda mengekspos IQ Anda, yang jauh dari cukup untuk dilihat. Hei Lian sangat marah, dia tidak berani diam, dan lari bermain dengan hidupnya. Harus dikatakan bahwa kecepatannya benar-benar tidak terlalu cepat. Ye Chen terkejut ketika melihatnya. Itu belum membentuk-bentuk manusia. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Kemana harus pergi? Ada kegelapan di kedalaman, energi dan darah Ye Chen naik, dia bergerak satu langkah, dan membunuh Hei Lian di belakangnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas sungai peri yang cerah. Engah! Hei Lian tidak bisa mengelak, dan Ye Chen terbang-terbang dengan tebasan pedangnya, memercikkan darah hitam. Sialan! Hei Lian sangat marah, mengumpulkan lautan darah iblis, dan menelannya ke arah Ye Chen. Membuka! Ye Chen cukup kuat, dan dengan pedang lain, dia memotong Mosa. Zeng! Saya terkejut mendengar suara pedang, yang sangat menusuk telinga, berasal dari teratai hitam,
dan menembakkan tenda hitam, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen, mengabaikan tubuh fisik, fokus pada tubuh jiwa yang sebenarnya. Tuan Muda Ye tidak takut, dan perisai naga suci tubuh suci masih sangat tahan terhadap pukulan. Dia menahan pukulan Heilian, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak mengembalikannya. Kesembilan dewa bergabung bersama untuk membentuk cahaya keemasan. Engah. Darah hitam pekat menyembur keluar, dan Heilian terluka parah, dan jatuh ke samping sebelum dia bisa berhenti. Ye Chen kembali dalam sekejap, dan pedang kaisar berlumuran darah yang patah berdengung, hampir menebas Heilian. Ah! Heilian meraung, aku tidak tahu apakah itu ratapan atau lolongan marah, itu menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi. Mereka yang tidak kuat secara mental akan kehilangan akal ketika mendengar ini, dan moral lawan terlalu tinggi. Setelah raungan ini, teratai hitam berubah bentuk, dan sebelum batas waktu tercapai, dia secara paksa memusatkan tubuhnya, mengenakan baju besi dingin, memegang tombak perang kuno, dengan 3 mata, semuanya merah dan menakutkan, dengan tanduk di atasnya. Dahinya, bersinar dengan cahaya hutan, satu kepala rambut panjang berwarna darah mengalir seperti sungai darah. Itu memang iblis surgawi kuasi kaisar, dan milik puncak kaisar kuasi, dengan kakinya di atas iblis, punggungnya menghadap ke visi tanah iblis, ada gunungan mayat dan lautan darah, kilat dan guntur, dan bintang-bintang sekarat. Kamu semut yang rendah hati, kamu telah menyinggung perasaanku. Heilian Tianmo menggertakkan giginya, wajahnya ganas seperti hantu, dan wajahnya diukir dengan garis sihir hitam legam. Pemaksaannya yang sudah menakutkan naik seketika, dan lubang hitam itu hancur. Berdengung. Ye Chen mengerutkan kening, dan menemukan kekuatan mengerikan dari Heilian iblis surgawi. Itu adalah kekuatan Kaisar Yun, artinya, lawan iblis surgawi kemungkinan besar akan selamat dari kesengsaraan Kaisar. Orang-orang seperti itu semuanya berada pada level yang sama dengan Sheng Zun dan Diji. Namun, ini bukan alam iblis surgawi, tetapi surga. Semua iblis surgawi dilahirkan untuk ditekan. Jadi bagaimana jika ada seorang kaisar? Lagi pula, dia bukan seorang kaisar, bahkan kaisar dan kaisar. Ye Chen juga memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi yang ditekan Heavenly Demon, dan dia masih terluka. Memikirkan hal ini, Ye Dasao mendengus dingin, dan kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya, dan auranya langsung mencapai puncaknya. Tubuh suci di bawah sangkar cahaya ilahi adalah yang terburuk, setiap tubuh suci penuh dengan cahaya keemasan, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan seperti emas, penuh energi dan darah, seperti laut yang bergulung. Sekarang, ekspresi Heilian Tianmo tiba-tiba berubah. Ye Chen menemukan Kaisar Yun dari tubuhnya, tetapi dia, dari tubuh Ye Chen, menemukan roh jahat dari jalan Kaisar, Kaisar yang memiliki keinginan iblis surgawi, dan hanya mereka yang benar-benar membantai Kaisar yang memiliki cara Kaisar tertinggi roh jahat. Bagaimana mungkin dia membantai Kaisar? Heilian Tianmo tidak percaya. Dengan kilasan pikirannya, Ye Chen telah membunuhnya seperti hantu, dan memukul kepalanya dengan pedang. Heilian Tianmo mendengus dingin, ingin terbang dan mundur. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia merasakan manifestasi hukum tertinggi, yang membatasi tindakannya. Benar, Ye Chen berpikir tentang keabadian. Meskipun dia mengetahuinya sesaat, itu cukup baginya untuk melakukan banyak hal, misalnya menusuk kepala iblis dengan pedang. Engah. Darah iblis, gelap dan jahat, tidak menghindari serangan itu, tetapi ditusuk oleh pedang Ye Chen di antara alis, dan mata ketiga di antara alis adalah yang paling tragis, dan lumpuh di tempat di bawah pedang. Sialan. Demon surgawi meraung dengan marah, dan terbang menjauh, memuntahkan darah dari mulutnya. Dan Tuan Muda Ye yang jenaka menunjukkan gelombang keabadian lainnya, jalan halus Kaisar. Meskipun cahaya darah iblis surgawi kuat dan memiliki kekuatan penghancur, ia merindukan Ye Chen dan hanya melewatinya. Tidak peduli seberapa kuat serangan abadi itu hanya pajangan di depan Kaisar Dao Piao Miao. Serangannya tidak efektif, tapi serangan Ye Chen efektif. Engah. Dengan serangan pedang lainnya, kepala iblis surgawi yang belum sembuh ditusuk lagi. Membunuh. Dengan raungan dari iblis surgawi, itu menggerakkan Di Yun, lapisan lingkaran cahaya menyebar. Ye Chen, yang baru saja membunuhnya, menabrak papan, dan dikejutkan oleh lingkaran cahaya hitam pekat, menendang ke belakang. Hingga saat ini, dua orang telah menetap, satu timur dan satu barat, berdiri seolah-olah berdiri. Roh jahat Ye Chen kuat, dingin sampai ke tulang,
dan niat membunuhnya bahkan lebih sulit untuk ditekan. Melihat ke sisi yang berlawanan, iblis surgawi panik, tubuhnya berlumuran darah, lubang darah di antara alisnya adalah yang paling parah, dan masih ada darah yang keluar, berlama-lama dengan niat membunuh pedang kaisar, mempersulit penyembuhan luka. Jika Anda mengatakan bahwa dia adalah kaisar semu di puncak, latar belakangnya sangat kuat, dan dia dipukul oleh Ye Chen 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak terbunuh, ini juga karena akumulasi kaisar di tubuhnya. Di masa depan, aku akan membunuhmu, kata iblis itu dengan ganas, berbalik dan melarikan diri. Ups, ini akan berjalan. Tuan Muda Ye berhenti, memikirkan masa depan, yang memberi Anda kepercayaan diri untuk melarikan diri. Episode 2457 Pemusnahan. Bersenandung. Iblis surgawi itu kuat, terbang jauh-jauh dan melarikan diri jauh-jauh, bukan karena dia takut pada Ye Chen, tetapi saat ini, dia tidak dalam kondisi puncak, dan dia terluka. Yang paling penting adalah Ye Chen terlalu aneh, tidak hanya memiliki roh jahat kaisar, tetapi juga jika Anda memahami banyak hukum, akan sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun IQ Tianmo tidak cukup, dia tidak bodoh, dan tahu untuk menghindari keunggulan untuk saat ini. Kemana harus pergi? Di belakangnya, Ye Chen menyapu lautan peri emas, seperti dewa perang, dengan aura yang kuat. Sudut mulut Tianmo berubah sedikit, lebih menyeramkan dan ganas, dia tidak lagi dalam keadaan Hei Lian sebelumnya, dia telah berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan dan kecepatan tempurnya melonjak, dia pikir Ye Chen tidak bisa mengejar. Namun, saat berikutnya dia merasa malu, Ye Chen, yang mengejarnya, muncul di depannya seperti hantu, dan sebuah pedang telah mengenai kepalanya. Wajah Heavenly Demon tiba-tiba berubah, dan dia bingung, bagaimana orang ini bisa datang ke sini. Engah. Pedang Ye Chen jatuh, dan kepala besar Tianmo terpotong dalam sekejap. Adapun bagaimana dia lewat, saya mengaitkannya dengan Fei Lei Shen. Dalam pertempuran sebelumnya, dia mengukir tanda reinkarnasi di tubuh Tianmo. Hal yang konyol adalah bahwa Tianmo apakah saya tidak tahu petunjuknya. Kepalanya dipenggal, iblis itu tidak mati, dan dia mundur, tidak hanya terkejut, tetapi juga malu. Dia telah bersumpah sebelumnya bahwa dia akan menyelesaikan akun dengan Ye Chen di masa depan, tetapi kali ini, dia hampir terbunuh. Siapa akan berpikir bahwa ekaristi kecil kuasi Kaisar Junior memiliki begitu banyak kartu? Zeng. Saat berbicara, Ye Chen menyerang dengan pedang, menghancurkan segalanya. Iblis surgawi Hei Lian tidak bergerak, membiarkan Ye Chen menikamnya dengan pedang. Tapi kali ini, Ye Chen menusuk kosong dengan pedangnya, tepatnya, dia menembus tubuh iblis hitam. Mati! Iblis itu berteriak dengan keras, dan melemparkan tombaknya ke arah Ye Chen. Engah! Tuan Muda Ye menerima pukulan yang kuat, dan jatuh ke samping, dengan darah dan tulang beterbangan di punggungnya, dan tubuh kuno sunyi yang mendominasi hampir terlempar oleh tombak Black Lotus Sky Demon. Benar-benar luar biasa. Ye Chen batuk darah dan tiba-tiba membeku. Bersenandung. Iblis surgawi menghapus jejak reinkarnasi, dan membunuhnya seketika. Tombak hitam pekat itu tak tertandingi, dengan kekuatan penghancur, dan itu menembus kepala Ye Chen. Dengan kekuatan penguncian, jenis yang pasti akan mengenai. Engah. Ye Chen terluka lagi, tetapi bahunya yang tertembus, karena sesaat sebelumnya, dia menggunakan teleportasi Taiksu untuk menghindari titik vital, jika tidak, tombak itu mungkin telah membunuhnya. Dalam sekejap, dia melarikan diri, melenyapkan niat membunuh dan membentuk kembali tubuh suci. Di sisi yang berlawanan, setan langit teratai hitam mengikuti seperti bayangan. Itu masih tombak, tetapi telah menyatukan ribuan rahasia sombong, yang semuanya adalah kekuatan gaib yang membunuh pengetahuan. Ye Chen mencibir, dan langsung membuka 8 naga. Mengaum. Suara nyanyian naga masih sangat kuat, dan 8 naga dan 8 ekor bahkan lebih mendominasi. Paong. Engah. Kedua suara ini dibuat tanpa urutan tertentu, tombak Hei Lian Tianmo diblokir oleh 8 naga surgawi, seolah-olah telah ditusuk di pelat baja, memusnahkan percikan api, sementara dia terlempar keluar oleh ekor naga dan dibalik. Tubuh dewa berbaju zirah juga terlempar dengan darah dan tulang beterbangan. Brengsek. Raungan iblis, penuh keganasan dan kebencian, mengaktifkan metode rahasia tabu, itu sudah hitam, dan berubah menjadi keadaan iblis. Kekuatan tempurnya melonjak sepanjang jalan, membentuk kembali tubuh dan kepala dewa, dan tubuhnya setinggi 3 kaki, menembus armor dan tombak di tangannya juga lebih ajaib.
Ye Chen tidak takut, dan langsung membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, diberkati dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, dan kekuatannya luar biasa. Kaisar ke-10 dari Great Chu, dia tidak lebih lemah dari siapapun dalam hal peringkat dewa. Membunuh. Iblis surgawi yang marah telah menjadi gila, wajahnya yang ganas sangat terdistorsi, dia tidak lagi seperti iblis, dia hanyalah iblis, dewa iblis seperti iblis, dengan iblis yang mengamuk. Datang. Tubuh suci itu kuat, dengan nafas yang kuat, menyatu dengan pedang kaisar yang berlumuran darah, dan menyerang dengan tangan kosong. Ledakan, ledakan, ledakan. Perkelahian pecah, dan lubang hitam bergoyang. Di satu sisi, dia adalah kaisar semu di puncak iblis, yang terluka dan ditekan oleh surga, tetapi memiliki kekuatan kaisar, dan setiap serangan menyatu dengan kekuatan kaisar, yang sangat parah. Melukai Ye Chen lebih dari sekali. Dia seperti dewa iblis, sifat iblisnya mengamuk, menginjak lautan darah iblis, bersandar di tanah iblis berdarah, dia telah dibunuh sampai gila, dan dia ingin membunuh Ye Chen sebaliknya sisi sampai dia musnah. Di satu sisi, itu adalah tubuh suci surga, Kaisar ke-10 Chu dalam keadaan puncak, tanpa senjata atau senjata di tangannya, hanya sepasang tinju emas dengan tak terkalahkan, dan iblis itu meledak setiap kali dia memukul. Dia seperti dewa perang, dengan kesombongan menutupi dunia, menginjak laut peri emas, berdiri di dunia yang kacau, semangat juangnya tak terkalahkan, dan mentalitasnya untuk bertarung telah menyebabkan dia melampaui iblis berkali-kali. Dapat dilihat bahwa dalam pertempuran antara dewa iblis dan dewa perang ini, Ye Chen, tubuh suci kuno, memiliki keunggulan mutlak. Dia pernah menekan iblis surgawi sepanjang jalan, dan puncak iblis surgawi kaisar semu tidak bisa mengangkat kepalanya. Ah! Setan itu meraung dan meraung, dengan rambut acak-acakan, darah dan tulang yang menetes, didorong oleh tubuh suci kuno, tidak dapat menghentikan serangan Ye Chen, tubuh iblis yang sombong terkoyak, setiap potongan tulang iblis ternoda. Berubah menjadi abu terbang selama musim gugur. Engah, engah, engah. Darah hitam memercik ke seluruh lubang hitam, dan tidak ada kekurangan darah suci emas, yang sangat cerah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, mengguncang bintang dan langit, kerumunan orang berkumpul, menatap Misty, generasi yang lebih muda tidak tahu, tetapi generasi yang lebih tua mengetahuinya, orang luar tidak mengetahuinya, tetapi Dacu mengetahuinya. Tidak perlu melihat, itu ada pertempuran besar di lubang hitam, dan pertempuran itu sangat panas. Itu harus menjadi iblis yang kuat, kata si Tunan dengan santai. Jika kamu tidak mencapai Emperor Realm, kamu tidak akan bisa mengalahkan Ye Chen, kata si Eyun, matanya berkedip-kedip. Paksaan tertinggi telah menyebar ke seluruh surga. Xiao Lingwa menyentuh dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melalui penghalang lubang hitam, dia sepertinya bisa melihat Ye Chen. Dan iblis surgawi di sisi berlawanan akan dikalahkan sangat menyedihkan. Semakin banyak orang yang berkumpul, kebanyakan dari mereka membawa laki-laki, jika mereka tidak berkumpul, iblis surgawi akan keluar dari dalam, dan jika satu orang tidak dapat menahan tubuh suci, mereka akan bertarung dalam kelompok. Di zaman pemulihan, tidak ada perang besar selama bertahun-tahun, dan bermalas-malasan itu menyakitkan, darah diam mendidih. Langit berbintang hidup, dan lubang hitam bahkan lebih hidup. Memalingkan muka, tubuh Heilian Tianmo telah hancur berkeping-keping, tidak peduli betapa sulitnya untuk dibentuk kembali, dan Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan, banyak kartu truf, seperti seni dewa guntur terbang, digunakan oleh pencuri, yang sulit untuk dilawan. Sekali lagi, Black Lotus Heavenly Demon melarikan diri dan melarikan diri dengan putus asa. Aku takut, dia benar-benar takut, dan aku benar-benar bertarung melawan Ye Chen sebelum aku menyadari betapa menakutkannya Zundi kecil ini. Dia, yang memiliki banyak kaisar dan keabadian, tidak dapat mengalahkan tinju lawan. Tampaknya kekuatan supernaturalnya kekuatan, di depan tinju emas itu hanya pajangan. Memang, Eight Desolation Fist Ye Chen sangat ganas, dan dapat menembus semua mantra dengan satu pukulan. Pada tingkat kuasi kaisar, pemahaman Dao bahkan lebih abadi, dengan restu Dao, kekuatannya sangat menghancurkan. Kamu tidak bisa pergi. Dengan kata nyaring, Ye Chen menyusul iblis surgawi Heilian dengan cara yang dingin dan sunyi, dan 9 alam dan 8 kehancuran kembali menjadi satu, menghancurkan alam semesta dan menghancurkan yin dan yang dengan satu memukul. Engah. Setan teratai hitam terbang berlutut tanpa ketegangan,
Ye Chen meninju tubuh iblisnya yang rusak dan meledak, hanya menyisakan roh primordial ilusi, yang terbang seperti sinar cahaya ajaib. Menunggu untuk diperbaiki, roh primordialnya hampir meledak, dan matanya penuh ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen menginjak udara, langkah demi langkah perlahan, tetapi menginjak Dao Yun langkah demi langkah, tubuh suci kuno terlalu berat, sehingga setiap langkah jatuh, alam semesta bergetar. Siapa itu? Siapa kamu? Black Lotus Heavenly Demon melangkah mundur, roh primordial ilusi menjauh dengan tidak pasti, dan terluka parah sebelumnya, yang juga mempengaruhi tubuh aslinya, membuatnya sangat lemah. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan ini. Kamu, iblis semu puncak, sangat menarik. Aku bilang aku Ye Chen, apakah kamu kenal aku? Jika Anda kalah, dan tidak ada gunanya membersihkan. Zeng. Pedang kaisar yang berlumuran darah berdentang, dan dia turun ke langit, menambahkan kunci dan larangan, menekan iblis surgawi dan melumpuhkannya. Tidak, tidak, tidak. Setan langit teratai hitam melolong ngeri, tapi itu sia-sia. Ye Chen tidak akan memiliki belas kasihan, juga tidak bisa memiliki belas kasihan, ada darah dan kebencian yang mendalam. Engah. Pedang kaisar jatuh, iblis surga dihancurkan, dan roh primordial ilusi tersebar. Saat dia akan mati, dia benar-benar menyesal telah tertidur selamanya, dan hanya menunggu dengan jujur. Tidak mau kesepian, dia berlari mengelilingi lubang hitam, dan bahkan memprovokasi dewa pembunuh. Episode 2458-100000 klon. Setan langit teratai hitam dihukum dan dimusnahkan. Ye Chen mengambil ramuan itu dan mencampurkannya ke dalam tubuhnya. Meskipun dia membunuh iblis surgawi Heilian, dia juga terluka. Iblis surgawi yang selamat dari kesengsaraan kaisar sangat menakutkan bahkan jika itu ditekan oleh surga. Keberadaan seperti itu mudah untuk mengalahkan, membunuh itu sulit, mengalahkan dan membunuh termasuk dalam dua konsep. Orang-orang yang membawa awan kaisar sangat menakutkan, dan mereka dapat meminjam kekuatan dari jalan kaisar. Dalam arti tertentu, Kaisar Yun bahkan lebih kuat daripada senjata kaisar. Hingga saat ini, niat membunuh Kaisar Dao Shenyun masih ada di dalam tubuh. Menunggu bekas luka sembuh, Ye Chen tidak melarikan diri dari lubang hitam, tetapi berdiri dengan tenang, melihat ke kedalaman lubang hitam. Arah itu adalah arah yang akan dituju oleh setan langit teratai hitam, kesepian dan gelap. Kesenangan memang menyenangkan, namun beberapa hal tidak sesederhana yang dibayangkan. Sama seperti iblis langit teratai hitam, pada saat kritis membentuk kembali wujud manusia, ia penuh dengan lubang hitam, dan pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Mungkin, lubang hitam juga menyembunyikan rahasia yang lebih besar. Berpikir seperti ini, dengan sebuah pemikiran, dia berubah menjadi 100.000 klon. Bos mendominasi. Ratusan ribu avatar menyeringai, seolah-olah mereka memiliki rasa otonomi. Avatar dewa persis sama dengan dewa, dan mereka juga pantas untuk dikalahkan. Pisahkan satu sama lain dan pergi ke kedalaman lubang hitam, semakin jauh semakin baik, kata Ye Chen ringan. Oke. Ratusan ribu klon bergerak bersama, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas ke segala arah, tanpa syarat menjalankan perintah dewa, dan berbaris menuju kegelapan tanpa batas. Pertempuran itu sangat besar. Ye Chen, sebaliknya, berubah menjadi 100.000 cara kesadaran ilahi, dan memberkatinya di avatar. Dia melakukan ini karena dia sedang mencari sesuatu, apa yang dia cari. Karena itu adalah setan. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. 100.000 klon bukanlah jumlah yang kecil, semuanya memiliki kesadaran ilahi dari dewa, dan setiap klon akan menyebarkan kesadaran ilahi tanpa batas, untuk memperluas jangkauan pencarian untuk menemukan iblis. Meskipun metode ini bodoh, ini juga yang paling langsung. Tidak mungkin, lubang hitamnya terlalu besar, ukuran alam semesta adalah ukuran lubang hitam, bahkan jika kaisar menghabiskan hidupnya, sulit untuk melakukan perjalanan ke setiap sudut, dan sangat memakan waktu. Menemukan seseorang di lubang hitam. Sebagai dewa sejati, dia tidak pernah menganggur, menginjak ketiadaan, keluar menuju kedalaman lubang hitam, dan juga membuka kesadaran spiritualnya, seperti lapisan halo emas, itu dapat meluas sejauh mungkin, jika ada adalah iblis, atau jika ada aura yang berhubungan dengan iblis surgawi, akan sulit untuk menghindari intipnya. Jalan kaki ini 3 hari. Baru pada hari keempat dia berhenti diam-diam dan menatap ke depan. Itu adalah tanah yang kacau, dengan kekuatan yang tidak diketahui terjalin,
dan cahaya kepunahan abadi tampak samar-samar terlihat. Dihancurkan dan terdistorsi, itu benar-benar mengerikan tempat. Dia tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya, jadi dia mengambil jalan memutar. Lubang hitam, peluang dan kesulitan hidup berdampingan, ada terlalu banyak tempat menakutkan, dan ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Lebih baik daripada tubuh suci Dacheng Kaisar Huang, dan sulit untuk dijelaskan. Dunia ini terlalu besar dan ada banyak misteri. Melewati tempat yang kacau, Ye Chen terus bergerak maju, menyebarkan kesadaran spiritualnya sepanjang jalan. Hal yang sama berlaku untuk 100.000 klonnya, ini benar-benar pencarian karpet. Pada hari kelima, dia melewati sepotong reruntuhan, lebih tepatnya, medan perang kuno, dia bisa melihat bendera perang yang rusak. Ada banyak kerangka, tetapi hanya bentuknya yang tersisa, dan rusak saat disentuh, dan itu hanya aneh, waktunya terlalu lama. Setelah satu pandangan terakhir, dia menutup matanya dan pergi diam-diam. Lubang hitam itu dingin dan sunyi, luas dan tak terbatas. Di dalamnya, dia seperti setetes air di Taichang, sekecil kerikil, dia berjalan melewati petak-petak kegelapan, mencari petak-petak lubang hitam, melihat banyak tempat yang menakutkan, dan melewatinya dari jauh. 9 hari berlalu dengan tenang, dan dia sudah pergi cukup jauh. Selama lebih dari 10 hari, tidak ada berita dari 100.000 klon, dan mereka terus bergerak maju. Pada hari ke-10, dia membenahi dirinya lagi. Tapi tidak jauh di depannya, ada lautan awan, kacau, bersenandung. Dengan suara mendengung, Chaos Cauldron melompat keluar dari dunia kecil tanpa dipanggil, terjun dengan cepat ke lautan awan, dan keluar lagi hanya dalam beberapa saat, tubuh Kuali bergetar, dan terlihat seperti itu. Sangat senang. Ye Chen mengangkat matanya, hanya untuk menyadari bahwa ada tungku tembaga perak ekstra di Chaos Cauldron. Itu adalah senjata kuasi kaisar, dan sudah bobrok, kalimatnya masih sama, terlalu tua, bahkan kuasi kaisar tidak bisa bertahan bertahun-tahun seperti pisau, apalagi senjata sihir yang rusak. Retakan. Terdengar suara garing, dan tungku tembaga yang pecah dihancurkan oleh Chaos Cauldron, lalu ditelan. Bersenandung. Kuali besar berdengung lagi, yang bahkan lebih berat dan sederhana, terjalin dengan suara jalan raya dan surga. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, sedikit tertekan, prajurit Zundi yang hancur, itu juga prajurit Zundi, Anda menelannya begitu Anda mengatakannya, bahkan tuannya harus menjilat nafsu makannya. Chaos Cauldron belum kembali ke dunia kecil, juga tidak berencana untuk kembali, dan masih menunggu makan malam. Lubang hitam luar angkasa. Ada kesengsaraan sekaligus keberuntungan, pelestarian yang tidak lengkap, dan alat sihir yang rusak, harus menjadi yang pertama mengambil tindakan, dan tidak akan menolak siapapun yang datang, dan berusaha menelan sebanyak mungkin. Mengingat dia begitu jujur, Ye Chen cukup sadar diri, dan memindahkan semua senjata ajaib yang ada di dunia kecil yang kacau, dan akan lebih aman untuk mengambilnya dengan seorang pecinta makanan yang menatap mereka. Setelah episode itu, dia mengangkat kakinya lagi. Perjalanan selanjutnya cukup panjang, dan iblis surgawi tidak ditemukan, tetapi banyak senjata ajaib ditemukan. Meskipun levelnya tidak rendah, semuanya rusak, dan esensi yang tersisa sangat langka. Tapi Great Chaos Cauldron tidak pilih-pilih makanan, selama bisa menelannya, tidak akan pernah menariknya ke bawah. Akibatnya, mengikuti tuannya Ye Chen, ia melawan angin musim gugur sepanjang jalan. Setiap kali ia melihat senjata ajaib, ia berlari lebih cepat dari siapapun, dan lebih sadar dari siapapun. Ia menelannya saat melihatnya, tanpa kemenduaan. Tuan muda Ye sudah lama terbiasa dengan ini, kualinya memiliki sifat kencingnya. Namun, Chaos Cauldron, yang telah menelan banyak alat sihir, memang berubah, menjadi senjata kuasi kaisar dengan sendirinya, kuali ini berubah setiap hari, dan transformasi kecil menumpuk satu persatu, secara bertahap mendekati nirvana. Saya tidak tahu hari apa, Chaos Ding berhenti berkeliaran di luar dan kembali ke dunia kecil. Kemudian, saya mendengar suara retakan, pria itu diam-diam menelan senjata ajaib, yang membuat Ye Chen merasa tidak berdaya, dan dia harus melepaskan senjata sihir tingkat tinggi, jika tidak, dia akan ditelan oleh orang ini. Akankah lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang luar? Tuan muda Ye bergumam, dan menemukan alasan bagus untuk Chaos Cauldron Swallowing Magical Artifact. Dia berhenti lagi, 2 hari kemudian. Di kejauhan, saya terkejut melihat sebidang tanah dengan radius 10.000 zang, tergantung sendirian di kegelapan,
tanpa sehelai rumput, dan tak bernyawa, hanya sebidang tanah hangus, masih berlumuran darah. Ye Chen mendekat selangkah demi selangkah, matanya berbinar. Karena, di sebidang tanah itu, ada sebuah sarkofagus yang masih dikunci dengan rantai besi dingin, dan ada pola dewa yang terukir di atasnya. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak tahu dari mana asal pola dewa itu. Dan alasan mengapa matanya cerah adalah karena ada rumput peri merah yang tumbuh di satu sisi sarkofagus, yang lebih merah dari bunga pantai lainnya, cahaya peri merah bersinar, dan semerah darah. Itu adalah rumput neter 9 yin, yang merupakan bahan untuk memurnikan pil kebangkitan 9 putaran. Menurut legenda, rumput peri jenis ini hanya tumbuh di tempat yang sangat berawan, meski belum hilang, sulit ditemukan pencuri, sekarang bisa dilihat di sini, yang bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Saat berbicara, dia sudah menginjakkan kaki di darat dan langsung menuju sarkofagus. Begitu dia masuk, dia merasakan angin bertiup, kulitnya tidak berubah, dia tahu mengapa angin itu berasal, itu pasti sarkofagus kuno, terkubur terlalu lama, mungkin telah berubah menjadi mayat hantu, itu akan aneh jika tidak ada energi bayangan, jenis yin qi itulah yang memelihara rumput dunia bawah 9 yin. Semakin dekat dia dengan sarkofagus, semakin besar tekanannya, tidak sulit untuk menebak bahwa orang yang terkubur di dalam sarkofagus pasti sangat kuat selama hidupnya, meskipun dia sudah mati, paksaan kuno masih ada. Hanya di depan sarkofagus dia membuka mata reinkarnasi dan dapat melihat orang-orang yang terkubur di dalam peti mati. Di dalam, terbaring seorang pemuda. Seperti yang dia duga, tubuh orang di dalam peti mati tidak membusuk, dan pemuda itu masih mempertahankan postur hidupnya. Dia mengenakan jubah Tao kuno, tertutup debu, dan ekspresinya acuh tak acuh. Apa yang tidak bisa disembunyikan adalah kebodohannya. Energi yin-nya begitu kuat sehingga sarkofagus pun tidak bisa menyembunyikannya. Menyerang tubuh manusia, dinginnya menusuk tulang. Dengan pemikiran di benak Ye Chen, dia mengaktifkan api peri dan menghilangkan energi yin di tubuhnya. Adapun pemuda yang terkubur di peti mati, dia tidak meremehkannya. Meskipun dia dilahirkan dengan kehormatan biasa, dia sangat kuat. Tapi dia bertanya-tanya mengapa lelaki kuat kuno itu terkubur di dalam lubang hitam. Senior, aku tidak ingin mengganggumu, aku perlu menggunakan rumput peri ini untuk menyelamatkan orang. Ye Chen membungkukkan tangannya, membungkuk ke sarkofagus, dan mengambil rumput neraka 9 yin dengan jentikan tangannya, menyegel itu ke dunia kecil. Setelah itu, dia mundur diam-diam. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya tidak masuk akal, dia harus mengambilnya. Tanpa rumput dunia bawah 9 yin, dia tidak akan bisa membuat pil kebangkitan, juga tidak akan bisa menghidupkan kembali Mu Liu Qing. Namun, sebelum dia keluar dari tanah, sarkofagus itu berdengung, tutup peti mati bergetar paling keras, ada energi yin yang mengepul keluar dari dalam, dan ada juga lolongan hantu. Ye Chen mengerutkan kening. Apa yang tidak ingin dia lihat akhirnya terjadi. Karena gangguannya, dia melanggar semacam tabu dari almarhum, menyebabkan orang di dalam peti mati benar-benar berubah menjadi mayat. Bersenandung. Sarkofagus itu bersenandung, membawa gelombang yin qi dan paksaan kuno, dan langsung menuju ke arahnya. Ye Chen buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tapi terlempar ke belakang. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode abadi, dan kaisar serta fuksi muncul bersama, dan menjebak sarkofagus dengan paksa. Sarkofagus itu berdengung dan berlari dengan liar, seolah-olah keluar dari formasi. Namun, sebelum itu bisa keluar, formasi besar dunia bawah dari 12 karakter surgawi juga tiba. Itu sangat cocok dengan formasi fuksi dari Kaisar Dao, dan dengan restu dari Bloody Emperor Sword, itu benar-benar menekan sarkofagus. Selain itu, segelnya juga banyak, dengan puluhan ribu cara. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen meletakkan sarkofagus ke alam kecil yang kacau, dan itu telah berubah menjadi mayat, lebih baik membawanya kembali ke surga, dan mencarikan kerabat untuknya, sehingga daun-daun yang berguguran dapat kembali ke tempat asalnya. Akar. Rumput dunia bawah 9 yin dicabut, sarkofagus disegel, dan sebidang tanah itu juga dimusnahkan. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, sebab dan akibat ini, jika tidak berakhir, akan berakhir, jika memprovokasi hantu, itu akan menjadi karma, dan karma tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi itu adalah ketakutan biksu. Bos, biarkan aku menelan pedang kaisar yang berlumuran darah itu. Ketika Ye Chen menghela nafas, dia tiba-tiba mendengar kata-kata, yang dikirim dari Chaos Cauldron,
yang keluar dari dunia kecil dan tergantung di depannya, berdengung dan gemetar. Lumayan. Ye Chen tertegun, dengan ekspresi terkejut. Chaos Cauldron berbicara, yang benar-benar mengejutkannya, ia memiliki kecerdasan super tinggi. Cukup tinggi untuk dapat berbicara sendiri, tingkat kebijaksanaan spiritual seperti itu bahkan mungkin tidak dimiliki oleh prajurit kaisar dari Dao Ekstrim. Bos. Melihat tuannya diam, Chaos Cauldron dengan ragu memanggil. Ye Chen masih tidak berbicara, hanya menyentuh dagunya, memutar Chaos Cauldron, dan terkadang mengulurkan jarinya untuk mengetuk Chaos Cauldron. Suaranya masih sangat renyah. Dia mengabaikan gerakan bersemangat Chaos Cauldron. Sebagai master, dia masih memiliki kegembiraan dan kegembiraan saat senjata ajaib Natal berubah secara spiritual dan intelektual. Namun, jika Anda ingin menelan pedang kaisar yang berdarah, itu tidak akan berhasil. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia menamparkan kuali yang kacau dan mengirimnya kembali ke dunia kecil. Jika Anda ingin menelan pedang kaisar yang berlumuran darah, Anda harus mendiskusikannya dengan orang lain, saya tidak dapat membuat keputusan. Belum lagi, Chaos Cauldron yang bodoh benar-benar membungkuk, mengitari pedang kaisar berdarah, berputar-putar, dengan riang bertanya, bisakah kamu membiarkanku menelannya? Kemudian, benda ini terbang menjauh. Pedang kaisar berlumuran darah pedang kaisar kakakmu yang patah juga merupakan senjata kaisar kamu masih ingin menelanku mengapa wajahmu begitu besar? Sekarang, Chaos Cauldron jujur, masih ada celah antara senjata sihir kuasi kaisar dan senjata kaisar yang rusak, seperti kuasi kaisar dan setengah kaisar, tak ada bandingannya. Menarik. Ye Chen tersenyum, melihat Chaos Cauldron sedang dibersihkan, dia merasa sangat segar. Bos, aku adalah senjata kelahiranmu. Jawab Chaos Ding, seluruh tubuhnya menjadi hitam, jika bisa, ia akan keluar dari Chaos Small Realm, dan tripodnya akan dirobohkan oleh orang ini. Kamu banyak menelan, aku. Bos, ada iblis. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh transmisi suara, yang berasal dari tiruannya. Setelah mengatakan ini, avatar itu menghilang. Dia bukan dirinya sendiri, dia dihancurkan oleh kekuatan yang kuat, dan dia milik iblis surgawi. Bagus sekali. Dengan dentang, Ye Chen telah menentukan lokasi avatarnya, dan langsung menuju ke arah itu. Cahaya ilahi berkedip di matanya, yang sangat dingin dan mematikan. Mendengar kata Tianmo, dia tidak bisa membantu itu gila, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, dia tidak akan pernah melupakan darah dan perseteruan yang mendalam. Tidak lama kemudian, dia mencapai lubang hitam. Dari kejauhan, dia melihat sebuah istana perunggu kuno yang besar, tergantung di kedalaman lubang hitam, dihantui oleh setan hitam pekat, memancarkan suasana kuno dan tirani. Meskipun ukurannya tidak kecil, dibandingkan dengan istana Ling Qiao, itu adalah memang sedikit demi sedikit, itu terlalu jauh. Selain itu, kuil iblis surgawi kuno perunggu ini juga bobrok, dan banyak tempat telah runtuh. Ye Chen mendekat dan melirik plakat kuil kuno, kuil Tianmo. Dia melepas plakat itu dengan lambaian tangannya, menghancurkannya dengan satu kaki, lalu melangkah ke aula. Di aula, gelap dan dingin, sangat mirip dengan istana emas dinasti Fana. Ye Chen berdiri di bawah dinding, diam-diam melihat pola yang terukir di atasnya. Saya tidak tahu apa artinya. Ada juga pilar tembaga berdiri di kuil, diukir dengan banyak pola sihir, dan ada totem teratai hitam. Itu adalah iblis surgawi teratai hitam yang telah dipenggal kepalanya sebelumnya. Chaos Cauldron berkeliaran lagi, mencari sesuatu untuk ditelan. Namun, asal mula iblis dan asal mula langit saling tolak secara bawaan, dan menelan dapat ditelan, tetapi tidak ada gunanya mencari kegembiraan, dan asal mula permusuhan tidak dapat digabungkan. Pada saat reinkarnasi, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Ye Chen mendengus dingin, menghancurkan pilar tembaga dengan telapak tangannya, dan di dalamnya ada iblis, bukan dalam bentuk manusia, tetapi juga teratai hitam, seperti cahaya redup, terbang keluar. Seperti tiga teratai hitam sebelumnya, teratai hitam ini penuh dengan roh jahat, tirani dan haus darah, meskipun dalam keadaan asli teratai hitam, ia memiliki aura kaisar semu, dan itu adalah setan surgawi kaisar semu. Kamu benar-benar pantas mati. Raungan datang dari teratai hitam, yang mengerikan dan menakutkan. Kamu, sial bahkan lebih. Teriak Ye Chen dengan dingin, pedang kaisar yang berlumuran darah telah meleleh di tangannya, dan cahaya keemasan melesat ke langit dari Tianlinggei, yang merupakan lingkaran penyegelan yang langsung menyegelnya.
Aula untuk mencegah iblis ini melarikan diri butuh 100.000 klon untuk menemukannya, bagaimana saya bisa melepaskannya? Episode 2459 Peti Mati Dunia Bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lubang hitam yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, yang berasal dari istana iblis surgawi. Ye Chen dan Tianma tidak terlihat, hanya suara gemuruh yang terdengar. Su Douzhan berfluktuasi terlalu banyak. Istana iblis surgawi berdengung dan bergetar, akan runtuh. Ah! Raungan iblis surgawi itu seperti guntur abadi, bahkan menggemuruhkan suara gemuruh. Dia juga anak nakal. Apa yang disebut nasib buruk mengacu pada fakta bahwa Ye Chen menemukannya meskipun menyembunyikannya dengan sangat rahasia. Yang lebih memalukan adalah dia bukan lawan Ye Chen. Dia ditekan dan dipukuli sampai habis di kuil iblis surgawi. Chen adalah dilarang, dan dipukuli lagi dan lagi. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara gemuruh dimusnahkan. Ye Chen keluar, memegang pedang kaisar yang patah di tangannya, dan masih ada darah yang mengalir, yang semuanya adalah darah iblis surgawi. Setan surgawi kaisar semu puncak dengan akumulasi kaisar bukanlah lawannya, apalagi semu biasa kaisar. Adapun kuil kuno setan surgawi ini, tidak akan disimpan. Pada saat ini, dia harus memahami bahwa alasan mengapa mantan Hei Lian Zundi berlarian di dalam lubang hitam mungkin dipanggil oleh kuil ini, atau dia datang untuk menyelamatkan dan menemukan kuil ini. Ledakan. Disertai dengan ledakan, kuil kuno Tianmo yang bobrok runtuh di bawah telapak tangannya. Tidak peduli rahasia apa yang dia sembunyikan, semuanya akan musnah bersama dengan kuil kuno ini. Sejauh ini, Ye Chen telah mengumpulkan 100.000 avatar dan melakukan Dao of Great Reinkarnasi. Kali ini, lubang hitam dan rombongannya tidak datang dengan sia-sia, dan mereka benar-benar mendapat banyak. Mereka mendapatkan tanaman rumput dunia bawah 9 yin, membantai 2 kaisar iblis langit, dan menghancurkan istana iblis surgawi kuno, serta Great Chaos Cauldron tidak apa-apa, saya masih bisa menemukan orang ini untuk dibanggakan. Ketika dia kembali ke Dachu, langit sudah penuh dengan bintang, dan dia langsung pergi ke Tian Xuanmen. Kedatangan Tuan Muda Ye, geng orang tua dan tidak bermoral dari Tian Xuanmen, dapat dikatakan menyambutnya. Mereka tidak jarang untuk Ye Chen, tetapi untuk edisi langka Ye Chen. Masing-masing dari mereka adalah usia yang besar, dan mereka hidup dengan menunjuk edisi, menyebarkannya satu persatu, dan berbagi sumber daya. Ada semacam pemahaman diam-diam, serahkan edisi kolektor, dan serahkan bahan alkimia. Gambar ini terlihat seperti membeli sesuatu pada pandangan pertama. Yang disebut edisi kolektor tampaknya telah menjadi mata uang bersama. Belum lagi di Tian Xuanmen, di Dachu, Xuan Huang, dan bahkan seluruh surga, itu lebih baik daripada uang. Tidak ada batu sumber untuk mendapatkan lebih banyak. Tetapi edisi kolektor, itu adalah edisi kolektor yang sebenarnya. Keluargaku. Aku akan sering datang ke sini di masa depan. Tian Lao memegang edisi kolektor di satu tangan dan membelai janggutnya dengan tangan lainnya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chenyu berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena kurangnya bahan alkimia, hantu pasti ingin datang ke Tian Xuanmen, dan sekilas, mereka semua adalah orang tua sialan, sangat tidak tahu malu. Ansin Wudan, Sekte Tian Xuan menyediakan materi tanpa syarat. Kata-kata di Lao benar, dan apa yang dia katakan adalah semacam kebenaran, dan dia tergerak setelah mendengarnya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dan pergi ke kedalaman. Chu Xuan masih berada di kolam peri. Di bawah bulan, kolam peri beriak, dikelilingi hujan dan kabut. Dan Chu Xuan di bawah bulan, seperti mimpi atau ilusi, seperti patung es, duduk bersila di kedalaman kolam abadi, dianggap sebagai retret untuk mengkonsolidasikan alam, bekas luka telah lama menghilang, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya langit. Ye Chen berjalan mendekat tanpa mengganggunya, mengambil guci dan duduk di tepi kolam, minum sedikit anggur sambil mengagumi menantu perempuannya, dia terlihat semakin cantik dan memiliki sosok yang baik. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika saya melihatnya, ada arus hangat di lubang hidung orang ini. Pasti karena dia minum terlalu banyak tonik, atau dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya, matanya reinkarnasi bersinar terang, seorang wanita cantik tertentu, meskipun dia mengenakan pakaian, tidak ada bedanya dengan telanjang. Mengapa? Di bawah cahaya bintang, Tuan Muda Ye terdengar mendesah, berapa banyak hal baik yang telah dirusak oleh momok. Meskipun dia menghela nafas, mata bajingan ini selalu menatap Chu Xuan dari awal sampai akhir.
Persepsi fisik abadi Taisang masih bagus, dan saya selalu merasa seseorang mengintip dengan mata abadi, jadi, saya memberikan lapisan cahaya abadi pada tubuh yang lembut, dan mata Ye Chen menjadi hitam. Dia duduk selama 9 hari. Baru pada hari ke-10 seseorang datang, itu adalah Zixuan, sisa jiwa permaisuri. Sejak datang ke sini, dia hanya menatap Chu Xuan. Sebelumnya, dia tahu tentang malapetaka peti mati dewa yang dibawa oleh Chu Xuan, tetapi dia belum menemukan alasannya sampai sekarang. Tidak pernah ada preseden hal aneh seperti itu dalam sejarah surga. Dia menatap mata Chu Xuan, yang menjadi semakin dalam, dan alisnya juga sedikit mengernyit. Setelah mengikuti di Huang begitu lama, dia juga tahu bahwa identitas Chu Xuan tidak sederhana, dan bahkan memiliki latar belakang yang agak mendalam, bahkan di Huang tidak dapat melihatnya. Seperti Xiao Ruoxi, dia pada dasarnya misterius. Melihat malapetaka peti mati dewa lagi, apa implikasinya? Tanya Ye Chen. Di era ini, mungkin ada 2 kaisar besar, kata Zixuan dengan santai. Ye Chen tidak terkejut seperti yang dia bayangkan. Tebakan ini telah dibuat sejak Chu Xuan melewati bencana. Era ini berbeda dari era sebelumnya. Ada perubahan di jalan kaisar. Jika 1 kaisar bisa lahir, kemungkinan besar 2 kaisar bisa lahir Zundi, akan melanggar hukum kuno. Kedua kaisar hidup dalam kehidupan yang sama, dan dunia emas ini akan lebih buruk dari era Kaisar Xianyu. Dengan dialog sederhana, keduanya terdiam, masing-masing berpikir dalam-dalam. Jiwa sisa permaisuri mencoba membangkitkan ingatan sang permaisuri, mencoba memecahkan lebih banyak rahasia. Ye Chen, di sisi lain, sedang mempelajari Zhou Tian untuk menyimpulkan evolusi dan perubahan. Cantik, apakah kamu punya artefak magis? Berikan aku beberapa. Ketenangan yang bertahan lama dipatahkan oleh kata-kata dari Chaos Cauldron. Mintalah permen kepada seseorang. Zixuan tercengang, melihat ke Chaos Cauldron, dan kemudian ke Ye Chen. Transformasi spiritual, produk ini telah menjadi emas, kata Ye Chen penuh arti. Ini. Bahkan dengan konsentrasi Zixuan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kehilangan ketenangannya. Dalam ingatannya, dia belum pernah melihat senjata ajaib yang dapat berbicara. Kecerdasan spiritual tingkat tinggi dapat mengubahnya. Anda harus tahu bahwa senjata kekaisaran pamungkas pun tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu. Prajurit suci yang hebat itu baik, aku tidak pilih-pilih makanan. Tentu saja, tidak apa-apa membawa beberapa senjata kuasi kaisar, dan lebih banyak lebih baik. Pokoknya, kamu harus memberikan beberapa. Ketika Zixuan tercengang, Chaos Ding masih berbicara, mengucapkan sepatah kata dia terus berbicara tanpa henti, hanya mengobrol, dan nada bicaranya sama dengan nada bicara seorang pemuda bernama Ye Chen. Benar-benar seperti yang dikatakan Ye Chen, orang ini telah menjadi jenius, monyet adalah monyet, monyet adalah monyet. Ekspresi Zixuan menjadi semakin aneh, mengabaikan Chaos Cauldron, dan melihat Ye Chen lagi, senjata ajaib yang Anda buat benar-benar luar biasa, dan itu sangat tergantung pada Anda, master seperti apa yang Anda miliki, Anda dapat memiliki senjata ajaib seperti apa, setelah lama bergaul, di alam bawah sadar, dia juga terjangkit masalah tidak tahu malu. Senjata ajaib itu bisa berbicara, seperti anak kecil yang melewati bulan purnama. Ye Chen membuat kalimat ini dengan baik. Satu kalimat menghibur sisa jiwa permaisuri, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen, itu membuatnya membayar amplop merah. Yah, itu senjata ajaib, yang menarik. Pada akhirnya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, dan mengambil 3 prajurit suci yang agung. Terima kasih, cantik, orang baik aman dalam hidup. Kosakata Chaos Cauldron sangat besar, lengkap, dengan mulut manis, meringkuk dengan 3 prajurit suci yang hebat, menyelinap kembali ke Chaos Small Realm, dan kemudian mendengar, "Chow," suaranya, cara menelan senjata ajaib itu cukup biadab. Menarik. Gumam Zixuan, menatap tubuh Ye Chen, seolah dia bisa melihat dunia kecil yang kacau. Bersenandung. Sambil bersenandung, Ye Chen mengeluarkan sarkofagus, yang dia dapatkan dari lubang hitam. Begitu sarkofagus muncul, Zixuan menyipitkan matanya sedikit, peti mati Jiuming. Kamu mengenalinya? Ye Chen bertanya dengan heran. Zixuan tidak menjawab, matanya yang indah menyipit, dia bisa melihat melalui sarkofagus dan melihat orang di dalamnya. Kaisar Dou, gumamnya pelan, penuh perubahan. Ye Chen meletakkan kendinya, dan dia terlihat aneh, mungkinkah ini kenalan lama? Di mana kamu mendapatkan peti mati ini?
Zixuan masih melihat sarkofagus itu. Lubang hitam. Itu benar-benar terkubur di dalam lubang hitam. Zixuan menghela nafas, menunjukkan nostalgia. Apa itu peti mati Jiuming? Ye Chen bertanya. Menurut legenda, 9 peti mati neter lahir dari surga dan bumi. Mereka terletak di wilayah kutub dari 9 dunia bawah. Mereka termasuk yang paling yin dan diketahui memiliki kekuatan supranatural dari dunia bawah. Mereka yang dikuburkan di peti mati akan abadi kecuali untuk Kaisar Agung. Sangat sombong. Ye Chen bangkit, membawa kendi, dan berjalan mengelilingi sarkofagus lagi, melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak tahu bahwa sarkofagus biasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sejarah, dan tidak heran jika tubuh pemuda yang dikuburkan di dalamnya masih hidup. Siapa Didou? Ye Chen bertanya sambil mempelajari sarkofagus. Saudara junior, Seng Jun, bisik Zixuan. Ye Chen terkejut ketika mendengar ini, dia benar-benar lengah. Siapa yang mengira bahwa orang di peti mati akan memiliki latar belakang seperti itu? Junior ini, dia belum pernah mendengar tentang Di Huang. Dia seharusnya dimakamkan oleh permaisuri. Zixuan menarik napas dalam-dalam. Sejak dimakamkan oleh permaisuri, terpikir olehnya bahwa setelah berabad-abad, dia akan berubah menjadi mayat, dan menguburnya di peti mati 9 Netherworks, untuk menjaga tubuhnya tetap abadi. Apakah kamu mau dia akan dibangkitkan di peti mati? Kamu tidak bodoh. Dengar. Apa yang kamu katakan merongrong pandangan hidup. Ye Chen mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa metode permaisuri sangat kuat, dia benar-benar ingin gunakan metode ini untuk membantu junior Di Huang kembali ke dunia. Rumput dunia bawah 9 yin, keluarkan. Zixuan mengulurkan tangannya. Rumput dunia bawah 9 yin apa? Ye Chen pura-pura bingung, bertingkah seperti pencuri. Di samping peti mati 9 neter, pasti ada rumput dunia bawah 9 yin. Zixuan melirik, percikan menyala di matanya yang indah, dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa Ye Chen mengambilnya, dan dia tidak bisa melakukan apapun dengannya. Ye Chen menderita batuk kering, tetapi dia tetap membayar, tetapi dia tidak ingin Di Huang bangun dan mengobrol dengannya. Zixuan mengambilnya dan menanamnya di sisi peti mati Jiuming, keduanya berjalan beriringan, dan yang lainnya sangat diperlukan. Ini adalah bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan. Ye Chen menghela nafas. Rumput dunia bawah 9 yin akan memberikannya kepadaku, tetapi tidak saat ini. Zixuan menjentikkan tangannya, menerima peti mati 9 neter, dan memberkati segel yang luar biasa, yang menstabilkan sarkofagus yang bergetar. Dia telah diubah menjadi mayat. Bahkan jika dia keluar dari peti mati di tahun-tahun awalnya, kemungkinan besar dia tidak akan berbeda dari seorang jenderal. Kamu juga meremehkan permaisuri, Zixuan tertawa. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, bisa dibangkitkan akan sempurna, jika ada kekacauan, Kaisar Huang akan menekannya, melihat Zixuan penuh percaya diri, maka Kaisar Dou di peti mati ini kemungkinan besar akan bisa untuk dibangkitkan. Zixuan pergi, dan sebelum pergi, dia menatap Cusuan dengan penuh arti. Ye Chen duduk kembali di tepi kolam lagi, berspekulasi tentang peti mati dua dewa dalam satu generasi. Jika memang ada dua Kaisar Agung, itu benar-benar berkah bagi surga. Ada dua Kaisar Agung dan satu tubuh suci Dacheng, dan langit tidak akan memiliki kekhawatiran. Meskipun dia tidak tahu siapa kedua Kaisar itu, akan memalukan tidak peduli yang mana mereka. Dari zaman kuno hingga sekarang, Kaisar Agung adalah eksistensi tertinggi dan tak terkalahkan di alam semesta. Tapi era ini jelas berbeda, belum lagi kedua Kaisar hidup dalam kehidupan yang sama. Kelaparan Kaisar saja sudah cukup untuk membuat kedua Kaisar memiliki tekanan, dan jelas tidak mungkin untuk menjadi tak terkalahkan. Mungkin, itu akan menjadi dua Kaisar Agung dan tiga tubuh suci agung. Ye Chen menyentuh dagunya. Dia juga tubuh suci. Ini benar-benar 5 makhluk tertinggi. 5 makhluk tertinggi hidup bersama dalam kehidupan yang sama, bahkan jika Ye Chen bertekad, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Ayah. Saat Ye Chen berpikir, sebuah suara memanggil. Ye Fan dan Yang Lan datang, mereka berusia 12 atau 13 tahun, laki-laki, perempuan. Hari ini mereka benar-benar luar biasa, dikelilingi oleh penglihatan, bersinar dengan cahaya langit, dan asal-usulnya masing-masing saling terkait. Di usia muda, mereka dapat mengumpulkan suara halus dari jalan besar dan surga. Belajarlah dengan baik. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan masing-masing tas penyimpanan. Di dalamnya berisi jalan keabadian Kaisar,
serta pemahamannya tentang jalan, selain itu, bahan budidaya, yang tidak sebaik pil dan batu sumber. Terima kasih ayah. Kedua lelaki kecil itu berperilaku baik, yang sangat kontras dengan Ye Ling. Jika itu Ye Ling, mengapa Ye Chen membutuhkannya? Mereka berlari untuk mendapatkannya sendiri, dengan sangat sadar. Xianqi jatuh ke dalam ketenangan. Ye Fan dan Yang Lan duduk di sebelah kiri dan kanan Ye Chen, menatap Chu Xuan dengan dagu di tangan mereka selama bulan ketika Ye Chen pergi, mereka sering datang ke sini, dan ini adalah ibu mereka. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Ye Fan dan Yang Lan juga pergi, berpegangan tangan, dan pergi ke langit berbintang untuk berlatih bersama. Saat pergi, Ye Chen memberi Yang Lan koordinat bintang yang tepat, dan secara khusus memintanya untuk memberi penghormatan kepada penatua Yang Ge dan Xia Lan, yang merupakan ayah dan ibu kandungnya. Sejauh ini, dia belum memberitahu Yang Lan pengalaman hidupnya yang sebenarnya, dan dia tidak ingin menambah penyesalan pada anak itu. Bagaimana dia bisa mengingat orang tuanya ketika dia baru berusia 2 atau 3 tahun? Yin dan matahari, jika mereka menghadapi para dewa dan momok, harus ada perkelahian. Tawa itu bergema dengan santai, dan seseorang datang mengunjungi pintu lagi, itu adalah bayi Xiaoling. Orang itu, ketika Ye Chen tidak ada, juga sering datang ke sini, ingin datang untuk makan tahu Chu Xuan, tetapi setiap kali dia terbang lebih jauh dan dilumpuhkan oleh Chu Xuan lebih dari sekali. Sama seperti ini, orang-orang masih berhati-hati, dan di jalan makan tahu ombak semakin jauh. Di sisi Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Xiao Linghua tidak mengatakan apa-apa, dia lupa tentang Tai Yin dan Sun, keduanya adalah pasangan, kebetulan sekali, Ye Fan kecil dan Yang Lan kecil juga merupakan pasangan. Pasangan. 2 lawan 2, mana yang lebih lemah lebih kuat? Long Wu dipukuli lagi. Duduk di bahu Ye Chen, Xiao Linghua menceritakan berita itu. Selama bertahun-tahun, pria ini sesekali berlari ke rumah Ye Chen untuk melaporkan situasi Long Wu, dan bahkan mengambil gambar dengan pengertian, tetapi Ye Chen tidak melihatnya sekalipun. Long Wu dipukuli, apa yang harus dikatakan? Berdasarkan moralitasnya, jika dia tidak berkultivasi selama 800 tahun, dia tidak akan bisa melawan tubuh abadi. Bagaimana dia bisa menjadi lelucon jika dia bisa membunuh Kaisar Naga yang kejam? Aku merindukan Tuan Long. Jika dia masih di sini, dia akan membawa kita untuk berpura-pura dan menerbangkan kita, kata Xiao Linghua, meskipun dia bercanda, tetapi nostalgia di matanya sulit disembunyikan. Ye Chen kesurupan dengan senyumnya, dan dia sangat merindukan Tuan Long. Saat berbicara, air kolam beriak dan awan serta kabut diselimuti Chu Xuan, yang sedang duduk bersila, akhirnya terbangun, dan awan peri beterbangan, sangat indah, menyamai Taisang Immortal Fisik, membuatnya semakin cantik. Namun dalam keindahan ini, Chu Xuan tampak seperti orang yang berbeda, yang diungkapkan secara samar oleh Di Yun. Xiao Linghua terkejut sesaat, dan berkata dengan takjub, istrimu, apakah dia selamat dari bencana kekaisaran? Episode 2460 ceritanya panjang. Ye Chen tetap diam, dan menatap Chu Xuan dengan cemberut. Xiao Linghua bisa melihat Kaisar Yun di tubuhnya, dan dia bisa melihatnya sendiri, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Ming Jue, Bai Zi dan Kaisar Yun Heilian Tianmo bahkan lebih murni. Di mana Kaisar Yun? Gumam Ye Chen, pikirannya tak terhindarkan dalam keadaan kesurupan. Mereka yang selamat dari malapetaka kaisar harus memiliki awan kaisar. Namun, mereka yang memiliki akumulasi kaisar bukan berarti mereka pasti akan selamat dari malapetaka kaisar, seperti Ming Jue dan Bai Zi, akumulasi kaisar keduanya bukan berasal dari malapetaka kaisar, melainkan dari kekuatan misterius. Chu Xuan hanya berada di alam kekaisaran, karena tidak ada perampokan kaisar, itu pasti datang dari tempat lain. Mungkinkah itu adalah harta karun dari tubuh abadi tertinggi? Xiao Linghua berkata ragu-ragu. Dapat diandalkan. Ye Chen menyentuh dagunya. Saat berbicara, air di kolam beriak lagi, berkilau, dan awan serta kabut yang tersisa kabur, dengan sinar matahari yang turun, membuat Chu Xuan lebih anggun. Menguraikan gerakan yang luar biasa. Suasana hati Ye Chen bergolak, dan dia tampak lebih terpesona. Xiao Linghua tercengang, selalu merasa ada kekuatan magis tak terlihat di tubuh Chu Xuan, yang memengaruhi pikirannya, dan bahkan konsentrasi semi-imperialnya tidak dapat lepas dari bencana. Benar-benar luar biasa, kata Xiao Linghua dengan tatapan kosong. Aku benar-benar meremehkan Supreme Immortal Fisik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam.
Lebih jujur, di masa depan, menantu perempuanmu tidak pemarah. Mengobrol dan mengobrol, bayi roh kecil itu terbang keluar, mengikuti lengkungan yang indah, melewati nyanyian burung dan bunga, melewati pegunungan Xiongjiang, dan terbang jauh-jauh dari Tianxuanmen. Orang yang bergerak tentu saja adalah Chu Xuan, yang sudah keluar dari kolam. Hari-hari ini, meskipun dia dalam pengasingan, pikirannya jernih, dan dia tahu bahwa ada seorang lelaki kecil yang selalu tergantung di sisinya, dan kedua tangan kecil itu sangat tidak jujur. Pria itu adalah bayi roh kecil. Dengan tangan di tangannya, Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Dengan menantu perempuan yang galak ini, dia tidak akan takut digoda ketika dia pergi jalan-jalan di masa depan, kecuali orang itu tidak bisa berpikir tentang hal itu, atau ingin pergi keluar angkasa. Chu Xuan tampaknya baik-baik saja, dia meregangkan pinggangnya dengan sangat nyaman, sosoknya yang indah terungkap sepenuhnya, dan dengan wajah cantik itu, sangat mudah membuat orang impulsif. Dari mana asal Kaisar Yunmu? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Chu Xuan menggelengkan kepalanya, hadiah dari Goda Es Coffin Tribulation. Ye Chen merenung sejenak, dan tiba-tiba merasa bahwa tebakan ini dapat diandalkan. Di masa lalu, Tianzi melewati God's Coffin Heavenly Tribulation dan memenangkan Black Bank of the Emperor's Way, dan Chu Xuan juga mendapat hadiah untuk melewati malapetaka ini. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Yun, seperti lotre, keduanya menang lotere, perbedaannya adalah Tianzi the Emperor Dao Darkness digambar, dan Chu Xuan digambar di Yun. Tuan Muda Ye menghela nafas, dan juga ingin melewati peti mati surgawi kesengsaraan surgawi, dan dia pasti akan dapat membawa kembali beberapa harta, seperti seni abadi dari Dao Kaisar, seperti akumulasi ilahi dari Dao Kaisar, yang semuanya adalah harta yang tak ternilai. Apa arti dari bencana semacam ini? Chu Xuan bertanya-tanya. Seseorang begitu cantik sehingga dewa cemburu. Kata-kata Ye Chen bermakna. Mendengar ini, mata indah Chu Xuan berbinar, mengetahui bahwa Ye Chen membodohinya. Namun, meskipun itu gertakan, kata-kata itu jatuh di hati saya, tetapi itu menyanjung. Ayo pergi. Ye Chen meraih tangan Chu Xuan. Ketika saya keluar dari Xianqi, saya melihat sekelompok orang tua, semuanya santai, bermain catur di meja batu, minum dengan pot, atau berjalan dengan tangan di belakang punggung. Pasti ada ratusan orang, dan masing-masing memiliki sesuatu untuk dilakukan. Melihat Ye Chen keluar, semua orang berkumpul dan tertawa. Chu Xuan mengangkat alisnya yang cantik sedikit, dia hanya bisa menyalahkan kelompok orang tua dan tidak bermoral ini karena senyum mereka yang buruk. Dibandingkan dengannya, Ye Chen jelas, dan mungkin kehabisan stok lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, dan simpan ini. Pria tua itu menghela nafas, dengan sikap seorang senior, dan menjejalkan tas penyimpanan besar ke Ye Chen. Terima kasih senior. Ye Chen juga terlihat serius, dan membagikan tas penyimpanan. Hati-hati, hati-hati. Apakah itu Ye Chen atau orang tua? Mereka semua terlihat serius. Adegan ini sekilas terlihat seperti perpisahan. Dalam keadaan linglung, suasana menjadi agak sedih. Chu Xuan di sampingnya tampak bingung. Apakah para senior ini akan berlatih? Jadi hati nurani menemukan untuk memberi Ye Chen bayinya. Sayangnya, dia hanya setengah benar. Harta karun itu adalah harta yang nyata, tetapi perpisahannya benar-benar tidak masuk akal. Tas penyimpanan diisi dengan bahan alkimia. Tas penyimpanan diisi dengan edisi berharga. Oleh karena itu, ini adalah transaksi, dan jika Anda tidak memperhatikannya, itu menjadi perpisahan. Ini juga berkat Chu Xuan yang tidak tahu, jika tidak, dia pasti akan mengacungkan jempol kedua belah pihak. Apa yang dia lakukan adalah hal yang buruk, tapi dia sangat sedih sehingga dia berani bertanya mengapa. Ye Chen akhirnya pergi, berjalan dengan penuh semangat, dengan udara bajingan. Apakah sesuatu terjadi selama retret saya tahun ini? Chu Xuan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Mengapa kamu mengatakan itu? Ye Chen mengangkat alisnya sambil tersenyum. Para senior tua ini tiba-tiba memperlakukanmu dengan sangat baik, aku tidak terbiasa. Chu Xuan tertawa. Ini, ceritanya panjang, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Chu Xuan sedang menunggu untuk mendengar yang berikut, tetapi Ye Dasao tidak akan mengatakan bahwa menantu perempuannya memiliki tentara kaisar di tangannya, dan roh tingkat Dao Kaisar di tubuhnya, dan dia dapat membuatnya menangis ketika dia ditekan di tanah dan meledak dengan palu. Keduanya muncul kembali, dan mereka adalah Heng Yuezong.
Puncak Yunfei di bawah bulan ditutupi dengan jubah suci, tetapi sepi. Di bawah pohon tua, Hongyan sedang duduk sendirian, dengan tenang. Melihat keduanya kembali, dia mengangkat matanya sedikit, dan itu bukan Ye Chen, tapi Chu Xuaner yang sedang menatapnya. Dia bisa melihat warna di matanya, yang sedang kesurupan, dan sulit untuk menyembunyikan sentuhan perubahan kuno. Di malam hari, Tuan Muda Ye memakai celemeknya, pergi ke kompor, dan memasak makan malam untuk istrinya. Setelah 10 tahun, keterampilan memasak orang ini masih luar biasa. Chu Xuan tidak jauh, dengan dagu di tangannya, menonton dengan tenang, dengan kelembutan di matanya, Tuan Muda Ye dari keluarganya masih sangat menawan, dan dia terpesona olehnya. Dia menatap Ye Chen, sementara Hongyan menatapnya diam-diam, masih dengan mata seperti itu. Pada saat ini, Chu Xuan bingung, bertanya-tanya mengapa Hongyan memandangnya seperti ini, menatapnya, dia merasa tidak wajar, kita saling kenal. Atau apakah kita memiliki kebencian yang mendalam? Makan malam masih sangat hangat. Tuan Muda Ye cukup genit, dan dia bahkan memasukkan 2 lilin merah. Itu adalah makan malam dengan cahaya lilin yang khas, dan suasananya sangat romantis. Seluruh orang itu cantik, dan dia malu dari awal sampai akhir. Orang suci wanita, yang sangat dekat dengan Dacheng, tiba-tiba menjadi bola lampu saat ini. Oleh karena itu, orang kepercayaan masih sangat cerdas. Dia duduk untuk makan, dan pergi setelah makan. Dia belum makan makanan yang dimasak oleh Ye Chen selama 10 tahun. Kali ini, dia dianggap mendukung Chu Xuan. Tanpa bola lampu, ini adalah makan malam dengan cahaya lilin yang nyata. Di bawah sinar bulan, Tuan Muda Ye dan Chu Xuaner benar-benar terlihat seperti pria dan wanita, dengan tubuh suci yang sunyi dan tubuh peri tertinggi. Biasanya ada kegiatan setelah makan seperti jembatan ini. Namun, Ye Chen tidak bisa melakukannya. Tepatnya, dia tidak bisa melakukannya di bawah hukuman dewa. Menantu perempuan yang paling cantik hanya bisa menonton, ingin pergi tidur dan berbicara tentang cita-cita, tapi itu hanya ideal setelah semua. Bintang-bintang cerah dan bulan cerah. Mereka berdua duduk di puncak, dan tubuh peri Taisang yang luar biasa lebih terlihat seperti gadis kecil saat ini, memegang lengan Ye Chen, dengan pipinya di bahu Ye Chen, benar-benar seperti burung kecil. Senyum Ye Chen penuh kehangatan. Sudah berapa tahun sejak saya sendirian dengan Chu Xuan untuk pertama kalinya, dan saya tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika saya pertama kali datang ke puncak Yunfei, orang di sebelahnya sering memukulinya. Waktu yang baik. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Melihat ke atas puncak gadis giok, Bei Seng menertawakan dirinya sendiri, berbalik diam-diam, dan perlahan-lahan menjauh, punggungnya yang kesepian menunjukkan sedikit kesedihan. Seperti yang dia lakukan, begitu pula Qi Yue, diam-diam menutup pintu yang tertutup. Keesokan harinya, sebelum langit cerah, Ye Chen bangun dan membuatkan sarapan untuk istrinya. Kemudian, dia naik ke puncak gunung dan mengambil tungku alkimia. Adapun Chu Xuan, dia memilih tempat terpencil, mundur bersila, dan telah menjadi biksu kuasi kaisar. Dia juga ingin membuka dunia kecil di tubuhnya. Hak istimewa seperti itu eksklusif untuk alam kuasi kaisar. Adapun Hongyan, dia juga menemukan sesuatu untuk dilakukan, diam-diam mengukir ukiran kayu. Semuanya berjalan dengan tertib. Dalam beberapa hari berikutnya, Dan Lei sering muncul, satu datang dari Paviliun Lingdan, yang lain datang dari puncak Yunfei, yang satu adalah Su Fu, sesepuh kota Dan, dan yang lainnya adalah Ye Chen, penguasa kota Dan. Segera setelah nyaman, seluruh sekte Heng Yue cukup hidup. Kedua orang ini, apakah kamu gila? Pang Dacuan menghela nafas, dan dia selalu suka mengunjungi orang-orang ketika dia tidak melakukan apa-apa. Apakah dia pergi ke Paviliun Lingdan atau Yunfeng, dia selalu melihat mereka berdua meramu alkimia. Bagus untuk membiasakannya. Zhou Dafu menguap, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tidak hanya dia, sebagian besar murid dan tetua Heng Yue seperti ini, mereka tidak bisa tidur nyenyak, dan mereka akan selalu dibangunkan oleh guntur yang menggelegar dalam tidur mereka, dan mereka semua lesu. Untuk alasan ini, seseorang cukup pengertian, dan menambahkan pesona ke setiap Paviliun Lingdan dan Yunfeng. Tidak ada yang peduli, Ye Chen dan Su Fu bahkan lebih gila lagi. Apa yang Ye Chen sempurnakan adalah Bawendan, dan melihat Dan Lei, Su Fu juga menembus makna mendalam alkimia, yang dia sempurnakan adalah Erwendan, dan melihat Dan Lei, dia berlatih tanpa henti siang dan malam. 9 hari kemudian, Chu Xuan meninggalkan pengasingan,
dan keluar dari dunia kecil di dalam tubuhnya. Pada malam yang tenang, dia duduk di bawah pohon tua dan melihat ke puncak dengan tenang tanpa gangguan mengetahui bahwa Ye Chen sangat gila, dia sedang mempersiapkan pemurnian pil kebangkitan 9 revolusi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan keindahan itu datang, dia duduk diam, tidak berbicara, tidak mengukir ukiran kayu, dan tidak memakan buah spiritual apapun, dia hanya duduk diam seperti patung es kecil. Senior, pernahkah kamu dan aku bertemu? Chu Xuan berbisik dengan mata menyamping. Tentu saja aku mengenalinya. Senyum Hongyan penuh dengan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Anda tidak perlu mendengarkan kata-kata Chu Xuan, hanya dengan melihat wajahnya dapat membuatnya mengingat masa lalu kuno. Chu Xuan mengerutkan kening, dia tidak bisa mengetahuinya, lelaki kecil di depannya adalah tubuh suci wanita, senioritasnya lebih tinggi dari Kaisar Huang, berapa banyak generasi yang dibutuhkan untuk mereka berdua menjadi teman lama. Ledakan. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen menjadi pil lagi, dan sebelum tungku pil keluar, dia melihat dan Lei. Tanpa urutan tertentu, guntur dan kilat bermanifestasi ke arah paviliun Lingdan. Namun, tidak peduli seberapa keras guntur pil mereka berdua, itu tidak sekeras guntur berikutnya, dengan awan gelap yang mengepul, kilat dan guntur, bercampur dengan tekanan yang menakutkan. Benar, ada orang yang menyebabkan malapetaka, dan bukan hanya satu, tapi dua. Chu Xuan bangkit, dan Ye Chen menunduk, menatap kedua kamar kerja itu. Di bawah tatapan keduanya, Nanming Yusu dan Liu Ruyan berjalan keluar ruangan tanpa pandang bulu, dan merekalah yang menarik para perampok, mereka menemukan peluang terobosan dan mengambil setengah langkah itu. Atau katakanlah mereka adalah saudara perempuan yang baik, yang satu adalah putri kaisar, dan yang lainnya adalah kaisar ke-11 Chu. Saya tidak tahu apakah itu kesepakatan yang baik atau kebetulan, mereka semua menerobos. Keduanya tersenyum satu sama lain, melirik Chu Xuan dan Ye Chen, dan meninggalkan Heng Yue. Melihatnya, Ye Chen dan Chu Xuan bergandengan tangan dan mengikuti mereka berdua. Setelah itu, ada biksu dari Dacu, yang suka menonton kegembiraan, dan mereka mengikutinya. Kedua menantu Ye Chen, tubuh suci, membuka malapetaka bersama. Rasanya segar memikirkannya. Penalaran, saya ingin melihat apakah penting untuk melihat apakah itu dapat menyebabkan malapetaka peti mati. Kesengsaraan surgawi Nanming Yusu dan Liu Ruyan masih sangat mendominasi, keduanya bermandikan guntur dan kilat, menghantam puncak misti, dan juga menarik 9 badan hukum tingkat kaisar. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang disebut malapetaka peti mati ilahi. Ketika malapetaka berakhir, mereka berdua hampir hancur, dan mereka lolos dari maut. Sejak itu, ada dua wanita cantik lagi di kolam abadi Tian Xuanmen. Dan orang-orang tua dari Tian Xuanmen, di depan Chu Xuan, menunjukkan perasaan perpisahan, dan memperdagangkan harta yang disebut versi berharga secara terbuka. 2 bulan kemudian, Nanming Yusu dan Liu Ruyan meninggalkan Bea Cukai bersama, mereka berdua mengkonsolidasikan alam mereka sendiri, membuka dunia kecil di dalam tubuh mereka, dan bahkan memiliki penampilan seorang ratu, seperti dua makhluk abadi. Awalnya, akan ada makan malam dengan cahaya lilin, tetapi terganggu oleh bencana lain. Kali ini, wanita muda kedua dari keluarga Sengti, Ibu Yelinger. Kesengsaraan surgawinya tidak lebih lemah dari Liu Ruyan dan yang lainnya, tetapi dibandingkan dengan Chu Xuan, dia lebih buruk. Dia bertarung sendirian melawan hukum Dao 9 Kaisar, dan bertarung dengan sengit melawan kesengsaraan surgawi, dan hampir mati beberapa kali. Keluarga itu penuh dengan kaisar semu, kencing. Aku sudah lama terbiasa. Jangan main-main dengan siapapun dari orang lain. Ini adalah tempat kelahiran adat rakyat Dacu. Membandingkan orang dengan orang lain, menghancurkan orang sampai mati. Keluarga Ekaristi menjauh, desahan dan bahasa dunia bertahan lama. Makan malam dengan cahaya lilin yang terputus berlanjut 2 bulan kemudian. Ye Chen akan melirik kamar kerja dari waktu ke waktu. Menantu perempuan yang pergi berlatih semuanya telah membuat terobosan, dan sebagian besar orang yang mundur di rumah telah maju, kecuali Jining Suang dan Sangguan Yuer. Jining Suang akan menerobos, hanya masalah waktu. Adapun Sangguan Yuer, dia jauh lebih rendah, dia baru mencapai puncak sage besar setelah 10 tahun mundur. Jika tidak ada kesempatan dalam kegelapan, dia masih terjebak di alam sage besar selama 10 tahun. Berbicara tentang waktu, tahun-tahun berlalu dengan tenang, mendekati tahun ke-10 tanpa batas. 3 hari kemudian dan 1 malam, Xian kembali dari latihannya, masih sangat ceria.
Pada hari ke-8, Sang Guan Hanyu juga kembali ke Yunfeng. Pada hari ke-11, Luosi dan Xuan Nu pulang sambil bergandengan tangan. Pada hari ke-19, Lin Sihua berhenti di depan Gunung Heng Yue. Pada hari ke-27, Hao Tian Siyue, Biou dan yang lainnya juga kembali bergandengan tangan. Pada hari ke-35, Sang Guan Yuer keluar dari pengasingan, mengangkat bahu kecilnya, sangat tidak berdaya, dia tidak dapat menerobos pengasingan setelah 10 tahun pengasingan, dan membutuhkan lebih banyak curah hujan. Makan malam-malam ini cukup meriah, puncak Yunfei yang sebelumnya sepi menjadi lebih populer, dan bahkan gadis kecil itu menunjukkan senyuman, dia adalah orang yang sangat takut sendirian. Ning Xuang, kamu satu-satunya yang tersisa. Ye Chen tersenyum, menatap kamar kerja dengan tenang. Di kamar kerja, Ji Ning Xuang sedang mandi di Xianxia. Tidur nyenyak. Apa yang dia sadari adalah jalan mimpi, dan tidur nyenyak mundur. Dengan bakatnya, dia bisa menerobos sejak lama. Di masa depan, hanya satu pikiran akan menarik perampokan Kaisar Semu.